Pangeran, lo harus kuat ya. Gue gak mau terjadi apa-apa sama lo. Lo harus kuat. Gue... Suster. Besok batas waktu terakhir untuk pembayaran hutang-hutangku ke bank. Gimana aku harus bayar semua hutang-hutang perusahaanku ya? Aku harus bisa neken Lydia supaya dia bisa bantu aku untuk melunasi semua hutang-hutangku di bank. Kantor baruku, rumahku, semua udah disita sama bank. Aku nggak mau kehilangan sisa asetku yang masih tertinggal. Aku nggak mau. Nggak bisa dihubungin, Pak. Coba lagi, Pak. Tetap nggak bisa. Bagaimana, Pak? Apakah sudah berhasil menghubungi orang tua korban? Teleponnya tersambung, tapi tidak diangkat. Iya, saya mengerti. Jadi rumahnya sudah lama tidak ditempati. Tolong, segera cari informasi lain. Karena secepat mungkin, keluarga harus tahu kondisi korban. Ya. Sebaiknya kita lihat histori panggilan terakhir, Pak. Siapa tahu dari situ kita bisa menghubungi keluarga korban. Ayo Pak, kita cek ke dalam Pak. Ya. Susah banget sih mau tidur. Perasaan gue dari tadi gak enak banget. Tapi gue gak tahu kenapa. Kamu belum tidur, Put? Gak bisa tidur, Bu. Aku bingung deh. Rasanya aku gak tenang. Tapi aku gak tahu kenapa. Kamu tuh harus paksain tidur, sayang. Karena kalau kamu gak istirahat, gimana nanti badan kamu? Ingat ya, masalah kamu apapun, jangan bikin kamu sampai stres. Karena yang ada takutnya kamu drop. Ya, Bu. Siapa sih malam-malam telepon kamu? Nggak tahu nih, Bu. Nomornya nggak dikenal. Ya, tapi angkat deh, Put, takutnya penting lagi. Halo? Iya, benar. Saya kenal dengan Pangeran. Kalau boleh tahu, bapaknya ini siapa ya? Pangeran jatuh dari jembatan. Biarpun saya tidak membayar gedung ini, karena gedung ini punya saya sendiri. Tapi kan saya harus mengeluarkan biaya-biaya yang lain. Gaji pegawai, ya termasuk gajinya Dinda. Biaya operasional, biaya air, listrik, dan sebagainya. Tapi, apa kamu sama teman-teman kamu itu memikirkan sampai ke situ? Padahal band kamu itu
udah seperti magnet sekali di kafe kenangan ini. Tapi apa? Kamu sama teman-teman kamu tidak ada rasa tanggung jawabnya. Datang, tinggal datang. Absen, tinggal absen. Udah kejar aku. Sedih banget. Pak Niko udah. Pak Niko tenang dulu ya Pak. Tenang, sabar. Ya mungkin Pak Niko bosen dengan kata-kata ini. Cuman nggak ada kata-kata lain selain saya mewakili nama Dead Flowers minta maaf Pak sekali lagi. Ya habis gimana, masing-masing dari kita tuh nggak punya pilihan. Kita lagi punya masalah dan urusan yang bener-bener nggak bisa ditinggalin Pak. Swear. Tapi sampai kapan urusan kamu itu dan teman-teman kamu itu selesai? Ah? Karena setiap absen katanya ada masalah mulu, masalah. Pusing. Ya maaf Pak. Namanya kita ketiban masalah tuh nggak ada yang mau. Patah. Halo Tak, kenapa? Pangeran kecelakaan. Lu jangan bercanda, Tak. Yaudah, gue jalan ke rumah sakit sekarang ya. Share lo ke gue, Tak. Pak Niko, saya harus pamit, Pak. Karena saya harus ke rumah sakit. Pangeran kecelakaan, dia jatuh dari jembatan, Pak. Iya. Tapi Pangeran nggak apa-apa kan? Maksud saya, Pangeran baik-baik aja dan nggak sampai. Pak, Pak Niko tuh nggak boleh ngomong macem-macem dong, Pak. Masa Pak Niko ngomong kayak gitu? Pak Niko mau nyumpahin Pangeran. Kita tuh harusnya doain dia supaya baik-baik aja, Pak. Iya, saya cuma tanya keadaannya Pangeran aja kok. Yaudah kalau gitu saya permisi, Pak. Din, ikut gua. Ikut gua. Pak. Udah, sana pergi. Sana. Put, lo tenang dulu ya. Sekarang lo menuju ke rumah sakit kan? Ya udah kalau gitu gue sama Atta juga menuju ke sana ya. Kita ketemu di rumah sakit nanti, oke? Tak, gimana? Lo udah hubungin Gio? Gio langsung ke RS katanya. Cuma sekarang ini justru gue lagi khawatir sama Om Alex. Takutnya Om Alex belum tahu soal kabar ini. Soalnya gue teleponin dari tadi, Om Alex gak angkat-angkat, Cid. Gue yakin Om Alex udah dikabarin soal ini, tapi dia pasti nggak jawab telepon. Ya udah kita jalan sekarang yuk, Tak. Oke. Gue kasihan banget sama Putri. Dari suaranya aja kedengeran banget kalau dia itu khawatir dan tertekan. Ya, jelas lah. Putri kan cinta mati sama Pangeran. Baiknya gue kasih kabar ke Rizky atau enggak ya? Udah jelas sih Rizky bakal ke rumah sakit dan jagain Putri. Tapi di sana nanti pasti ada Om Alex juga. Dad, Didi harusnya jangan diem kayak gini aja dong. Didi harusnya tuh ya hukum Atta sama Gio, jangan biarin mereka pergi aja. Mereka tuh udah malu-maluin nama aku, Dad. Dad, Didi kok malah diem aja sih? I'm in a big trouble. Didi harus hukum mereka lah. Hukum keluarga Atta sama Gio biar kayak Om Alex tuh yang Didi lakuin ke Om Alex kayak gimana? Lakuin juga ke mereka lah. Sama aku gak mau ngeliat mereka lagi di kampus ya, Dad. Jadi usir mereka. Kasih hukuman apa, kek? Enough, Mel. Enough! Cukup. Loh, Dad. Jadi kok malah teriaknya ke aku sih? Kan bukan aku yang bikin masalah. Mereka yang sumber masalahnya, Dad. Jadi malah ke mereka lah, jangan ke aku. Semua ini terjadi karena ulah kamu yang terobsesi sama Pangeran. Kamu gak sadar, sandiwara kamu terbongkar gara-gara Pangeran. Bisnis Daddy anjlok gara-gara kamu. Kafe semua sepi, gak ada pengunjung. Karena apa? Mereka tahu kamu anak Daddy. Memang Daddy salah, Mel. Daddy sangat manjain kamu. Daddy turutin semua keinginan kamu. Daddy gak mau.
Wait, what? Daddy nggak mau. Nggak mau tahu. Pokoknya Daddy harus hukum mereka soalnya mereka udah malu-maluin nama aku, Dad. Kalau Daddy sayang aku ya lakuin lah hukum mereka. Kalau misalnya enggak, jangan harap aku bakal terima hubungan Daddy sama ibunya si cewek asongan. Hei. Kenapa kamu ngancam Daddy? Cukup, Mel. Kamu sudah bikin ulah. Cukup. Daddy gak mau bisnis yang Daddy rintis dari dulu hancur gara-gara kamu. Daddy gak mau. Daddy tega banget sih. You're so rude. Hei! Oh my god! I hate cewek asongan, sumpah! Gue benci banget! Coba gak ada cewek asongan, pasti hidup gue fine-fine aja dan sekarang gue bahagia sama my friends. Sumpah benci banget cewek asongan! Kenapa sih dia harus ada di hidup gue? Atau dia juga, gue benci banget! Gue jadi dihujat netizen gara-gara dia, tau gak? Masa dia juga gak mau belain gue sih? Udah kayak anak tiri, tau gak? Jahat banget, Daddy, jahat banget! Bener kan yang saya bilang? Om Raymond. Bisnismen yang paling hebat di seluruh Indonesia. Itu semua bisa hancur karena ulah anak om yang udah menipu banyak orang dengan dia pura-pura buta. Daddy tahu, Mel. Kamu adalah anak satu-satunya. Anak yang Daddy paling banggakan. Anak yang paling Daddy sayang. Tapi Daddy gak mau. Semua ini berdampak kena bisnisku, Mel. Maafin Daddy ya, Mel. Maafin Daddy. Gue yang kasih tahu Rizky buat kesini, buat temenin dan jagain Putri. Jagain buat apa? Jagain dari bokapnya Pangeran. Bentar lagi pasti bokapnya Pangeran bakal datang ke sini. Dan gue nggak mau kalau Putri sampai kenapa-napa cuman karena ketemu sama Om Alex. Makanya gue minta buat Rizky datang temenin Putri. Gimana keadaan Pangeran? Gue sama Citra belum masuk. Jadi kita belum tahu kondisi Pangeran kayak gimana. Putri udah datang. Kita berdua baru aja nyampe. Jadi kita belum sempat ketemu sama Putri. Udah kalau gitu gue mau cek Pangeran ke IGD. Kalian mau nunggu di sini atau ikut? Cit. Mendingan lo bareng Atta nemenin Putri. Biar gue nunggu di sini aja. Kalau ada apa-apa kabarin gue ya. Rizky pasti nggak mau masuk karena nggak kuat lihat Putri sedih. Dia aja nggak bisa berbuat terlalu banyak karena harus nahan perasaannya. Ya udah kalau gitu gue sama Atta masuk ke dalam duluan ya. Ya, gue masuk ya. Kita duluan ya. Ya, ingat kabarin. Putri, kamu harus sabar sayang. Coba tenang ya. Kita doain Pangeran nggak apa-apa, Put. Aku takut hal buruk terjadi sama Pangeran, Bu. Karena aku nggak akan sanggup. Tapi makasih ya, Bu. Ibu udah izinin aku ke sini. Iya, sayang. Coba tenang ya, Put ya. Kasian banget jenazahnya. Dari tadi keluarganya belum ada yang datang. Ya udah langsung kita pindahin ke kamar mayat aja. Putri. Ini korban kecelakaan bukan? Iya, benar, Bu. Apa ibu berdua ini keluarga dari jenazah ibu ini? Ibu-ibu. Iya, ibu. Oh, ini jadi bukan
korban dari kecelakaan jatuh dari jembatan kan, Sus? Bukan Bu, pemuda korban kecelakaan itu masih ada di ruangan IGD. Iya, makasih Sus. Iya. Putri. Lo harus bertahan, Pangeran. Lo harus inget omongan lo ke gue. Coba bener. Put, ini mungkin polisi yang nelpon kamu sih, Bu, tanya saya. Maaf Pak, Iya. tadi anak saya ada yang hubungin, katanya Pangeran kecelakaan jatuh dari jembatan, bener itu Pak? Iya Bu, betul sekali. Sekarang korban sedang ditangani oleh tim medis di dalam. Kami juga sudah menghubungi pihak keluarganya tapi tidak berhasil. Makanya kami hubungi panggilan yang terakhir di HP-nya. Kalau boleh tahu, saudari apa hubungannya dengan korban? Saya temennya, Pak. Kamu kenal dengan orang tua korban? Saya kenal dengan papanya Pak. Jadi Pangeran itu anak dari Alexander Wijaya. Kalau memang Bapak susah hubungin orang tuanya, lebih baik Bapak coba telepon sekretarisnya Pak. Saya tahu nomornya. Iya, boleh. Ya, ini nomornya. Aku pengen lihat Pangeran. Iya sayang. Pak, apa kondisi Pangeran memungkinkan untuk dijenguk? Maaf Bu, sepertinya korban sedang ditangani oleh tim medis. Sebaiknya Ibu tunggu saja dulu di sini, sampai ada kabar dari dokter. Iya, terima kasih Pak. Sayang. Semoga lo baik-baik aja, Pangeran. Kita nggak bisa paksain ini seperti yang lo mau, Pangeran. Kenapa? Karena terlalu banyak halangan yang bikin kita nggak bisa bersatu. Tapi halangan cinta kita udah ngelibatin orang tua. Kita nggak bisa ngelawan takdir kalau emang kita nggak bisa bersatu. Lo bilang kita nggak bisa ngelawan takdir. Tapi lo tahu, kita ditakdirkan untuk bersatu. Gue harus kuat. Gue pasti bisa ngelewatin semua ini. Gue gak mau kalau Putri jadi sedih. Kalau dia harus kehilangan gue. Gue akan buktiin sama lo. Kalau kekuatan cinta kita itu mampu ngelewatin apapun rintangan yang ada di depan kita nanti. Percaya? Tekanan oksigen dalam tubuh pasien sangat lemah, Dok. Tulang rusuk bagian bawahnya mengalami cedera yang serius. Suster, cepat kamu panggil dokter Jamal ya, karena kondisi pasien semakin melemah. Baik, Dok.